Kebaikan tidak membutuhkan biaya. Suatu hari, di desa kecil bernama Lonkar, tinggal seorang tukang periuk bernama Hari bersama istri dan putranya. Dia adalah seorang pria yang jujur, yang suka membuat pot yang indah dan juga elegan. Bengkelnya dipenuhi oleh pot dan vas dengan warna, bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda, dan orang-orang dari desa senang mengunjungi bengkelnya untuk melihat semua pot yang indah. Halo Tuan, aku ingin membeli pot itu yang sedang kau selesaikan. Oh, yang ini? Tidak untuk dijual. Aku membuat ini untuk anakku. Dia akan segera menikah. Padahal itu sangat indah. Tapi jangan khawatir, aku memiliki hal lain yang mungkin kau sukai. Tunggu di sini, aku akan kembali. Hari pergi dan mengambil pot cantik dengan bunga-bunga yang dicat di sekitarnya. Ini bagus. Ini dia. Oh wow, pot ini sangat cantik. Terima kasih Tuan. Terima kasih kembali. Oh, tunggu. Kau memberiku 20 koin. Pot ini harganya 5 koin saja. Oh, terima kasih banyak Tuan. Kau orang yang sangat jujur. Terima kasih, Nak. Setelah mengatakan itu, dia kembali melukis potnya. Begitu dia selesai melukis potnya, dia pulang. Ketika dia sampai di rumah itu dipenuhi dengan dekorasi dan lampu yang indah sebagai persiapan untuk pernikahan putranya. Istri dan putranya sedang duduk di ruang tamu bersama beberapa kerabat dan mengobrol. Melihat kebahagiaan yang memenuhi ruangan itu dan senyum lebar di wajah putranya, Hari berpikir untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk putranya. Setelah upacara pernikahan, alangkah baiknya jika putraku dan mempelai perempuannya berpawai di atas gajah dengan prosesi yang besar yang membawa mereka melalui seluruh desa. Seorang pawang memiliki seekor gajah di desa itu. Si tukang periuk pergi untuk meminjam gajah selama 1 hari. Ini adalah kesempatan baik untuk menghasilkan uang dengan gajahku. Tentu, Tuan, aku akan menyiapkan apu untuk prosesi besok. Terima kasih. Malam berikutnya, prosesi akbar dengan mempelai wanita dan pria dibawa di sekitar kota. Ada banyak pria, wanita, dan anak-anak dalam prosesi itu, dan mereka semua berjalan perlahan mendengarkan suara manis dari nada suaram. Nada suaram berarti lagu yang disertai dengan pemukulan drum, dering lonceng dengan bantuan kinaram, simai, dan melam. Kinaram terdiri dari logam berbentuk lonceng yang ketika dipukul menghasilkan suara yang ritmis. Sanai adalah alat musik terkenal dari kategori seruling, dan melam adalah tabla yang dipukuli dengan tangan sesuai dengan irama. Semua orang menikmati prosesi manis, menari mengikuti irama musik. Ketika mereka melanjutkan, tiba-tiba gajah jatuh. Astaga, apa yang terjadi? Bagaimana gajah itu bisa jatuh? Aku tidak tahu. Sebelumnya dia baik-baik saja. Apa kalian baik-baik saja? Iya, Ayah. Melihat apu yang malang jatuh di tanah, semua orang yang hadir dalam prosesi merasa sangat kasihan padanya. Betapa menyedihkan. Sepertinya gajah itu sangat lemah. Orang-orang mengambil sebotol air dan memberikan kepada gajah itu. Apu meminumnya tetapi masih lemah dan kakinya telah terluka karena jatuh. Perajin tembikar itu merasa sangat menyesal dan pergi ke Mahut untuk berbicara dengannya. Di tengah prosesi itu, gajahmu tiba-tiba pingsan. Aku sangat minta maaf. Jatuhnya dia itu melukai kakinya. Apu adalah temanku. Bagaimana bisa kau melukainya? Aku sungguh minta maaf, tapi aku tidak melakukan apapun untuk sengaja menyakitinya. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti makhluk hidup manapun. Itu salah. Aku akan membawa hal ini kepada hakim besok. Dia akan memastikan kau memberiku ganti rugi yang baik karena menyakiti temanku. Mahut pergi dan memberikan bantuan pada Apu. Dia membawanya ke dokter hewan yang menyatakan bahwa kakinya terluka dan memberinya beberapa perban.
Oh, apuku tersayang, aku minta maaf kau terluka. Aku akan memastikan bahwa pembuat pot itu membayar untuk ini. Mengatakan ini, keesokan harinya dia pergi ke pengadilan dan mengajukan pengaduan terhadap pembuat tembikar. Ceritakan, apa yang terjadi semalam dan bagaimana gajahnya bisa jatuh? Yang mulia, gajahnya, Apu, yang aku pinjam darinya, tiba-tiba jatuh di tengah perjalanan saat mempelai wanita dan pria berkeliling desa. Aku tidak memiliki niat untuk sengaja membahayakan gajah itu. Aku juga telah meminta maaf kepada Mahut. Dia telah menyakiti apuku. Permintaan maaf tidak cukup. Aku menuntut ganti rugi untuk ini. Ganti rugi? Biarkan aku memberitahumu ini. Cedera makhluk hidup tidak dapat dikompensasi. Hewan bukan hal yang kau gunakan untuk menghasilkan uang. Mereka adalah makhluk hidup yang seharusnya tidak digunakan sebagai sarana hiburan dan uang. Itu adalah sebuah kekejaman. Jika kau begitu khawatir tentang gajahmu, maka kau akan merawatnya dengan baik. Cedera gajah terjadi ketika dia jatuh, dan itu karena dia lemah. Yang mulia, aku tahu itu. Aku harus merawatnya dengan baik. Katakan padaku, mengapa kau tidak menjaga Apu dan kesehatannya? Masalahnya, Apu telah menjadi bagian dari keluargaku sejak dia masih kecil. Kita sangat dekat. Selama beberapa tahun terakhir, aku belum melakukan baik dalam bisnisku. Karena itu, aku belum bisa memberi makan keluargaku cukup, termasuk Apu. Aku minta maaf tentang hal itu. Aku mengerti. Aku sudah membuat keputusan. Tuan Hari, tuduhan kepadamu telah dicabut. Karena kau tidak melukai binatang itu dengan sengaja. Namun, kau akan dikenakan denda 1.000 rupiah karena menggunakan hewan liar sebagai hiburan. Iya, Yang Mulia. Aku mengerti sekarang. Hewan tidak boleh digunakan sebagai hiburan. Dan untuk gajah, desa bukan tempat bagi Apu. Ia akan dikirim ke Suaka Marga Satwa, tempat ia akan dirawat dan direhabilitasi. Dan perlahan, seiring berjalannya waktu, akan dilepaskan kembali ke alam liar. Tapi dia adalah temanku. Aku tidak ingin dia pergi. Oh, dia tidak akan pergi. Dia hanya akan pulang ke hutan, di mana dia harus berada. Percayalah, ini yang terbaik. Hewan liar adalah bagian dari hutan. Untuk itulah alam ada. Dan ketika kita, manusia, mengganggu dan menebangi tanah mereka, kita tidak hanya mengambil rumah mereka, tetapi juga berkontribusi terhadap pemanasan global yang mengakibatkan kepunahan banyak makhluk. Kau tahu, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Terima kasih telah membuka mataku. Dan aku mungkin sedikit egois di sini, tapi katakan padaku Yang Mulia, bagaimana jika dia tidak mengingat aku? Aku tidak tahan. Anakku, itulah keindahan tentang gajah. Mereka tidak pernah lupa. Mahut mengangguk. Dia merasa sedih karena dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman baiknya. Tetapi dia tahu bahwa Apu pantas untuk bahagia dan sehat dan kembali ke alam liar di mana dia berasal. Jadi dia pulang ke rumah dan mengucapkan selamat tinggal pada Apu. Apu lalu dibawa ke Suaka Marga Satwa, tempat di mana ia dijaga dengan ketat. Mahut akan mengunjunginya secara teratur dan dia akan selalu diterima dengan pelukan hangat. Dia memiliki penjaga sendiri bernama Pipu yang akan memberinya makan secara teratur dan membawanya ke kolam di mana dia memandikan Apu. Sangat menyenangkan melihat bahwa Apu sekarang sehat dan bahagia. Berbulan-bulan berlalu dan Apu menjadi lebih terbiasa dengan habitat aslinya. Dia mulai terikat dengan gajah lain dan sekarang menjadi bagian dari kawanan. Dia bahkan menemukan pasangannya. Cimci dan Apu akan mengajaknya menemui sang pawang setiap kali dia mengunjungi mereka. Oh, Apu, sepertinya kau punya banyak teman. Aku sangat bahagia. Sini, ambil ini. Dan yang ini untukmu. Lalu,
Apu hidup bahagia di alam liar dengan semua teman dan keluarga gajah yang baru ditemukannya. Berjalan-jalan dan makan dan melakukan segala sesuatu yang gajah liar akan lakukan. Dan untuk Mahut, ya, dia menjadi teman baik dengan Hari sang pembuat tembikar. Dan bersama-sama mereka menjual pot. Mahut akan mengirimkan pot dalam bentuk gajah kepada orang-orang di sekitar desa dan menyebarkan pesan bahwa hewan harus dicintai dan tidak baik untuk menjadi kejam kepada mereka. Apa yang kita pelajari dari cerita ini adalah bahwa hewan adalah yang terbaik di habitat alami mereka. Dan kalau kita memang ingin membantu mereka, yang harus kita lakukan adalah bersikap baik hati. Karena kebaikan tidak membutuhkan biaya, namun itu nilainya tidak terukur.